Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya dan kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada sampai detik hari ini kita masih mampu melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Ya, jadi pada hari ini adik-adik saya membuat video untuk penjelasan tugasnya ya. Jadi tugas adik-adik membuat kunci determinasi ya, kunci determinasi atau nama lainnya itu kunci dikotom. Ya, kunci dikotom hewan-hewan yang termasuk di bawah atau termasuk dalam film Chordata. Ya, jadi sebelum saya menjelaskan tugasnya, ada baiknya saya menjelaskan sedikit mengenai apa itu kunci determinasi atau kunci dikotomi. Ya, jadi kunci determinasi atau kunci dikotom merupakan merupakan petunjuk atau kunci yang digunakan untuk menentukan famili, genus, ordo ataupun spesies ya pada hewan maupun tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Ya, kunci ini terdiri dari serangkaian pernyataan yang terdiri dari 2 baris berisi deskripsi dari ciri organisme yang disajikan secara berlawanan. Ya, hal inilah yang menyebabkan kunci determinasi ini sering juga disebut dengan kunci dikotomi. Ya, atau kunci dikotom karena disusun secara berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Ya, kalau adik-adik di SMA ini kan pernah ada pelajarannya, misalnya 1A dan 1B. Jadi 1A misalnya berkaki 2, yang 1B-nya berkaki 4, ya, atau bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Begitu ya. Jadi kunci determinasi ini digunakan tujuannya untuk mengidentifikasi makhluk hidup yang ditemukan di lapangan. Biasanya ini kunci determinasi digunakan saat kegiatan praktikum di lapangan. Kemudian cara untuk membuat kunci determinasi ini ada beberapa ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Ya, ketika dia diterima, dia akan merupakan ciri yang dicari, namun bila ditolak dia lanjutkan ke ciri selanjutnya. Kemudian ciri yang dimasukkan mudah diamati ya. Kemudian deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti oleh orang ya. Jadi kunci determinasi ini dibuat agar dapat digunakan oleh orang awam sekalipun ya. Kemudian menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Setiap kuplet diberi nomor ya. Jadi kuplet ini pasangan kalimat ya. Kalau di bahasa Indonesia itu kuplet disebut syair ya. Pasangan syair terdiri dari 2 kalimat. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contoh, misalnya 1A-nya itu hewan bertulang belakang.
kemudian 1B-nya hewan tidak bertulang belakang. Jadi tidak bisa disebutkan hewan bertulang 1A-nya itu hewan bertulang belakang, yang 1B-nya hewan berkaki 4. Ya, tidak bisa ya. Jadi harus pernyataan yang identik namun berlawanan. Dan yang terakhir, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih ya, atau yang bersifat relatif dalam kuplek. Misalnya antara panjang ekornya sekitar 4-8, atau kalau di tumbuhan itu memiliki jari-jari daun berkisar antara 5 dan 6. Nah, itu tidak bisa digunakan ya, jadi harus pasti adik-adik. Nah, untuk menyusun kunci determinasi ini penting juga adik-adik ingat tingkatan takson makhluk hidup ya. Jadi pada pertemuan lalu telah dijelaskan mengenai takson makhluk hidup. Jadi pada hewan dan tumbuhan itu terdapat perbedaan pada penyebutan divisi dan filum ya. Namun yang lainnya itu sama. Jadi dari kingdom, kemudian filum, kelas ya pada hewan ya, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi semakin ke bawah itu adik-adik semakin banyak persamaannya. Contohnya pada gambar ini. Jadi kingdomnya animalia ya. Jadi ini hewannya itu spesiesnya grizzly bear ya, grizzly bear, jadi beruang grizzly. Jadi kingdomnya animalia, filumnya itu dia masuk chordata, kemudian dia kelas termasuk mamalia ya, hewan mamalia, kemudian ordonya itu dia masuk carnivora, kemudian familinya itu Ursidae, genusnya Ursus, dan spesiesnya itu Horribilis ya, Horribilis. Misalnya contoh yang lain, ini gambar dari ayam kampung ya, ayam biasa kita sebut dengan ayam kampung. Jadi ayam kampung itu kingdomnya animalia ya, animalia, kerajaan hewan, jelas. Kemudian dia filumnya itu masuk chordata, hewan bertulang belakang. Ya, ayam kan bertulang belakang ya. Kemudian apes, dia masuk kelas apes, hewan bertulang belakang yang bersayap, ya apes ya. Kemudian bangsanya itu Galliformes, ya merupakan ordo burung. Ya, dia masuk dalam ordo burung, ordo Galliformes. Kemudian familinya dia masuk Phasianidae ya, unggas ya, unggas tanah. Kemudian genusnya itu Gallus, yaitu unggas peliharaan. Kemudian spesiesnya itu G. gallus atau ayam ya. G itu singkatan dari Gallus ya, G. gallus. Jadi kalau tanpa disingkat itu sebutannya Gallus ya, ayam spesiesnya. Subspesiesnya itu GG domesticus atau Gallus domesticus ya, ayam peliharaan. Ya, jadi adik-adik dalam membuat kunci determinasi itu jangan sampai dilupakan tingkatan taksonnya ya, dari kingdom, filum, kelas, kemudian ordo, family, genus, spesies. Jadi penyusunannya itu biasanya dari yang umum dulu adik-adik. Misalnya ini contohnya, misalnya ini ya, ada soal misalnya biasanya kalau soal SMA itu diminta membuat kunci determinasi hewannya itu ditentukan. Misalnya buatkanlah kunci determinasi dari jenis-jenis hewan berikut. Ya, jenis hewan berikut ini ada kicot, kucing ya. Kemudian ada ikan nila, ini ada burung merpati, kemudian ada kadal ya, kemudian ini ada belut. Ya, jadi ini sebagai contoh ya cara pembuatannya adik-adik, contoh pembuatan kunci determinasi. Jadi soalnya misalkan disuruh membuat kunci determinasi dari hewan-hewan berikut. Caranya yang pertama adik-adik pisahkan dulu, misalnya di antara semua hewan ini ada yang paling umum, perbedaan paling umumnya itu adalah, ada yang tahu? Ya, bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ya, kicot itu tidak bertulang belakang.
kemudian semua hewan ini bertulang belakang. Jadi kata pertamanya itu dari kunci determinasi hewan ini adalah 1A itu memiliki tulang belakang, ya, memiliki tulang belakang. Bisa juga 1A tidak memiliki tulang belakang, titik-titik apa, begitu ya. Tapi saya memilih yang 1A ini memiliki tulang belakang, titik-titik. Di sini sebenarnya bisa kalau di oret-oretan ya, dalam kurung tulis saja hewan-hewannya apa saja, kemudian 1B tidak memiliki tulang belakang, bekicot. Ya, di sini masuk bekicot kan, sendiri hewan ini bekicot. Oke, yang memiliki tulang belakang kita lanjutkan di kuplet atau pernyataan yang kedua. Selanjutnya kita buat yang antara hewan yang belut, ikan, ya, kadal, merpati, dan kucing ini bisa dipisahkan ya alat pernapasannya. Alat pernapasannya ada yang bernapas dengan insang karena ada yang tinggal di air dan yang di darat. Jadi dibedakan alat pernapasannya ya, bernapas dengan insang 2A, kemudian 2B-nya bernapas dengan paru-paru. Ya. Jadi ini boleh mana saja ya adik-adik ya, bernapas dengan paru-paru yang 2A atau yang bernapas dengan insang jadi 2B boleh ya. Itu nanti masuk kreativitasnya adik-adik. Intinya kalau ada masih hal yang bisa memisahkan mereka sampai ketemu spesifiknya itu bisa dipisah. Ya, ini lanjut ketiga, artinya ini lanjut ke kuplet atau pernyataan ketiga. Kita pisahkan dulu, kita selesaikan yang bernapas menggunakan insang. Lanjut 3A dan 3B. Ya, 3A memiliki insang berlipat, ya, dan 3B tidak memiliki insang berlipat. Ketemu ya, yang memiliki insang berlipat itu belut, karena dia bisa hidup di tanah ya, yang dengan kandungan air yang sedikit, sementara nila tidak memiliki insang yang berlipat. Sudah ketemu ya, ada 3 hewan yang sudah ketemu, bekicot, kemudian belut, nila. Ya. Ini bekicot, belut, nila sudah selesai. Jadi kita menyelesaikan yang 3 hewan selanjutnya. Ini 3 hewan selanjutnya ini masuk ke poin nomor 4 ya, pernyataan keempat. Kita buat 4A dan 4B. Ya, jadi dari ketiga hewan ini, kadal, merpati, kucing, itu kita dapat bedakan antara kakinya ya atau tungkainya, penopang tubuhnya. Ada yang memiliki 4 tungkai dan ada yang memiliki 2 tungkai. Yang 4A memiliki 4 tungkai, itu ada kucing dan kadal. Kita masukkan ke penjelasan selanjutnya di poin 5 nanti. Sementara yang 4B memiliki 2 tungkai, itu ketemu merpati ya. Ketemu merpati. Dan terakhir, yang nomor 5, kita buatkan tubuh ditutupi sisik ya, tubuh ditutupi sisik, kadal kan. Kemudian 5B, tubuh ditutupi rambut, kucing. Jadi ketemu semua ya. Jadi ketika kunci determinasi ini dibuat untuk menilai hewan yang ada di lapangan, misalnya disuruh membuat hewan yang 6 ini, jadi ketemu. Jadi ketika diminta membuat kunci determinasinya, bekicot itu 1B dari kunci determinasi yang sebagai contoh ini ya. Bekicot itu kuncinya 1B, sementara belut itu 1A, 2A, 3A. Kemudian nila itu 1A ya, 2A, 3B. Kemudian merpati itu kuncinya ada 1A, 2B, 4B. Kemudian kadal 1A, 2B, 4A, 5A, dan terakhir kucing itu 1A, 2B, 4A, 5B. Sampai sini semoga mengerti ya adik-adik ya. Jadi pembuatan kunci determinasi itu gunakan ciri-ciri yang mudah diamati ya adik-adik ya, mudah diamati secara langsung. Misalnya bentuk tubuh, kemudian misalnya kalau tidak bisa, kalau ciri-ciri yang mudah diamati misalnya
belum membuat perbedaan, barulah masuk ke ciri-ciri yang tidak bisa diamati. Contohnya kan paru-paru insang, ya, paru-paru insang. Nah, cara untuk mendapatkan ciri-ciri tersebut, carilah referensinya. Itu kebebasan adik-adik ya, kebebasan adik-adik. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, silahkan ditanyakan di grup WA. Ya, kemudian jadi tugasnya itu membuat kunci determinasi ya. Nanti Kosma membagi kelas menjadi 5 kelompok ya, 5 kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan kunci determinasi kelas-kelas pada film Chordata ya, hewan-hewan yang masuk Aves, Pisces, Reptilia, Mamalia dan Amfibi ya. Hewan yang digunakan minimal 7 hewan ya, 7 hewan atau boleh lebih banyak lebih baik ya. Atau saya ganti ini 10 saja ya, 10. Ini 10 hewan. Ya, jadi hewan yang digunakan minimal 10 hewan ya. Hewan yang digunakan minimal 10 hewan, boleh lebih banyak lebih baik ya, lebih banyak lebih baik. Kemudian waktu pengerjaannya adik-adik bisa mengerjakan 1 bulan. Waktunya itu 1 bulan selama bulan April ini ya, selama bulan April ini awal bulan. Kemudian nanti pertengahan bulan akan dilakukan progress report ya, atau laporan kemajuan. Kemudian jika ada permasalahan bisa didiskusikan di grup WA atau forum diskusi di Moodle. Ya, jadi pilihannya itu saya menawarkan ada 2 ya adik-adik ya, menawarkan ada 2. Adik-adik bisa memilih hewan di antara semua kelas yang termasuk film Chordata ya. Jadi hewannya itu adik-adik campur ya, hewannya adik-adik campur ya, adik-adik campur Pisces ya, amfibi, reptil, apes gitu, mamalia. Atau adik-adik bisa memilih 1 kelas. Misalnya adik-adik mau memilih membuat kunci determinasi dari kelas mamalia. Jadi kelas mamalia itu kan anggotanya itu di bawahnya ada banyak ya, termasuk yang Rodentia, Carnivora, Chiroptera ya, Proboscidea ya, primata dan lain-lain. Atau adik-adik membuat kunci determinasi untuk membedakan hewan yang termasuk kelas-kelas termasuk film Chordata. Jadi hewannya itu adik-adik campur ya. Jadi dia termasuk Pisces, termasuk amfibi, reptilia, apes gitu ya, mamalia, hewannya adik-adik campur, kemudian dibuatkan kunci determinasinya. Atau adik-adik boleh memilih 1 ya. Adik-adik mau membuat kunci determinasi dari kelas film Chordata. Misalnya kelompok 1 ingin membuat kunci determinasi kelas Pisces ya, atau kelas amfibi, atau kelas reptil, atau kelas apes dan kelas mamalia. Nanti akan ada perbedaan nilai. Jadi maksud saya karena memang kalau membuat kunci determinasi 1 kelas ini itu kan diperlukan ciri-ciri yang spesifik ya, ciri-ciri yang spesifik yang minimal adik-adik itu mencari referensinya. Itu nanti ada 2 pilihan ya. Jadi jelas adik-adik boleh membuat kunci determinasi dari film Chordata. Tentu anggotanya itu dari semua kelas ini ya, yang 5 ini kelas 5 kelas. Atau adik-adik boleh memilih membuat kunci determinasi untuk apes saja misalnya, atau reptilia saja. Jelas itu hewannya tetap ketentuannya harus 10 hewan ya, minimal 10 hewan. Boleh lebih. Intinya karena untuk membuat kunci determinasi 1 kelas itu dibutuhkan ciri-ciri yang lebih mendetail ya, karena memang pada 1 kelas itu biasanya dia semakin ke bawah kan persamaannya itu semakin banyak.
Baik, semoga adik-adik paham ya. Jadi ada dua kebebasan yang saya berikan, saya ulangi. Adik-adik boleh memilih membuat kunci determinasi untuk film Chordata yang anggotanya hewannya itu masuk dalam kelas Pisces, kelas amfibi ya, kelas reptil, kelas apes maupun kelas mamalia, atau adik-adik mau membuat kunci determinasi satu kelas saja ya, satu kelas saja dari film Chordata ini. Misalnya mau membuat kunci determinasi untuk Pisces saja ya, atau amfibi saja ya, adik-adik pilih salah satu ya. Jelas adik-adik ya. Jadi waktunya itu ini filenya akan saya share, nanti ini saya tambahkan saja ketentuannya. Filenya ini akan saya kirim ya untuk penjelasannya di video ini. Cukup sekian, nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di grup WA. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.